Banyak dari teman-teman yang nonton video ini sudah ke Waduk Sermo, Kulon Progo, Yogyakarta. Tapi apakah ada teman-teman yang sudah muteri Waduk Sermo? Sermo diputeri waduk lewat pinggiran sampai muter. Biasanya rata-rata orang ke Waduk Sermo itu cuma ke camp pulang, terus ke Waduk Sermo ke tempat wisata naik kapal pulang. Nggak banyak yang udah nyoba muterin Sermo 360. Tapi teman-teman sepeda itu sudah banyak sekali yang muteri Sermo 360. Kali ini saya mau bikin riding rute view Sermo 360. Gimana view-nya Sermo 360 ini? Nah, kalau penasaran ikuti aja videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel 2,5 juta. Kali ini ada yang menarik nih. Saya penasaran sama yang namanya Waduk Sermo. Waduk Sermo itu ada di Kulon Progo. Kulon sama Progonya dipisah spasi ya. Waduk ini adalah waduk yang sering dikunjungi sama wisatawan dari luar Jogja. Karena Waduk Sermo ini view-nya waduk kemudian bukit. Nah, view-nya bagus banget, apalagi kalau pagi hari sama sore hari. Nah, tapi saya penasaran nih. Sudah lebih dari 10 kali ke Waduk Sermo, tapi saya belum pernah muteri sampai Waduk Sermonya itu. Saya namakan ini Waduk Sermo 360 ya. Jadi trip kali ini saya bakal muterin Waduk Sermo itu, nah memutar gini. Kalau saya cek di peta itu ternyata enggak, cuma 5 menit aja muterinya, lebih teman-teman. Nah, makanya penasaran isinya apa wae to ning jerone Waduk Sermo iki. Oke, langsung kita gaskan aja Waduk Sermo 360. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan perasaan yang bahagia. Ingat, jangan lupa makan jangan sampai terlambat, jangan sakit. Oke, yuk. Waduk Sermo itu kalau dari area kota Jogja sekitar Malioboro adalah 1 jam waktu tempuhnya ya. Jadi dipersiapkan ketika itu nggak macet. Seperti biasa kalau mau ke Waduk Sermo kita melewati area sawah Nanggulan. Nah, ini adalah data tanggal 23 April 2026. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ke sini maksimal nanti ya Mei ya, akhir Mei ke sini. Soalnya kalau nanti sudah bulan Juni ini sudah menguning. Jadi kalau mau healing ke Jogja terus lihat area sawah di Nanggulan ini di Jatisarono, datanglah ke sini di bulan Mei 2026 ya. Kalau Juni ini sudah menguning ya teman-teman. Jadi pasai maksimal Mei gitu. Udah sampai di Pengasih ini, tinggal ke sana lagi udah sampai Sermo. Tinggal ke barat terus kita mengarah ke barat ya ini teman-teman. Ya udah nggak jauh lagi Sermo. Oke. Lama nggak kesini warung-warungnya jadi tambah banyak ini. Angkringan, warung mie ayam di pinggir jalan. Padahal dulu di sini tuh sepi banget, nggak ada resto, nggak ada warung apa-apa di sini. Ini akses ke Sermo selain yang lewat Kota Wates ya. Kalau teman-teman lewat Kota Wates juga bisa lewat RSUD Wates, tinggal naik terus lewati rel dulu baru nanti ke Sermo. Nah, ini jalur dari sebelah utara, kalau itu kan jalur yang selatan ya. Lewatnya Pengasih. Kali ini pakai motor apa? Pakai motor Scoopy teman-teman. Jadi kemarin habis tak ganti ban, jadi sekalian tak coba buat ngetrip ke Sermo. Sebenarnya udah lama banget motor Scoopy ku ini gak tak ajak dolan ado. Nah, karena bannya itu baru 2 minggu lalu, sekarang waktunya tak ajak main ke Sermo. Saya juga udah lama gak ke Sermo, kangen ke Sermo. Syukur-syukur nemu duren, cocok ke Sermo. Kita udah sampai di kawasan Suaka Marga Satwa Sermo. Nah, jalannya syahdu seperti ini teman-teman. Jadi sebelum masuk ke Sermo ini ada jalan syahdu seperti ini. Dan jangan salah, kalau menurut saya bagusnya malah ini itu ketika siang-siang. Jadi ada cahaya refleksi seperti ini, kemudian ada shadownya. Wah, sip banget. Kalau pagi-pagi malah terlalu gelap buat ambil gambar di sini. Ya kabut-kabut gitu loh. Oh, apik toh.
jalurnya yang lewat Pengasih Nanggulan, bukan lewat Kota Wates ya. Ini jalannya cor ya, ini jalan 10 tahunan lah ini baru dibuka. Nah, kalau ke Sermo itu dibelokin ke sana, belokin ke kanan. Coba kita naik lewat sini, masih bisa nggak? Ini setahu saya soalnya nggak bisa lewat PDAM ya. Saya baca petunjuk. Oke, Anda di sini kantor PDM Jalan Lingkar Sermo. Oke. Nah, berarti yang betul yang lewat bawah itu tuh. Nah, oke, ada pembaruannya teman-teman. Kalau dulu lewat sini kan nggak bisa. Kita lewat yang Jalan Sermo nih, muter ke atas terus lewat Lingkar Sermo, jalan yang baru. Tadi saya dari arah sana, kemudian kita langsung ya. Naik ke sini ya. Sekarang kalau mau ke Waduk Sermo ya. Nah, lewat jalan Lingkar Balu, lewat jalan yang viral. Dalane apik nyenengke lho. Hati-hati yang pakai matic, ngeremeh gantian. Samare ngono nyeplos. Yuhu. Haha. Oke, ini sampai TPR. Lho, tulanan HP bapak ora dicegat toh. Yo wis. Nah, ini kalau lurus ke Pule Payung Kali Biru, kita belok kiri yang ke Sermo. Oke, lewat jalan viral. Yo. Nah, itu tebingnya dibelah kayak neng Bali. Sekarang udah sampai di Waduk Sermo. Ini siang-siang jam 11 kurang. Tapi saya mau sebat dulu sama ngopi dulu. Ini ada spot motor turun ke sini, turun ke bawah ya. Biasa kopi sama ngecek rute dulu Sermo 360, karena saya siapkan dulu untuk rutenya biar nanti rencananya saya muterin Sermo itu gini, lewat pinggiran terus itu sampai muter sampai atas itu turun lagi. Begitu teman-teman. Tetap ikuti karena teman-teman bakal lihat Waduk Sermo itu 360 itu seperti apa. Kalau biasanya ke Sermo terus pulang, ke Sermo pulang, ke tempat camp pulang. Kali ini saya bakal memutari Sermo 360 ya. Nah, ini saya pakai si espresso karena sudah lama nggak tak ajak main. Oh, lupa kontaknya belum tak matikan. Oke, tak matikan dulu. Nah, ini espresso sudah plat AB ya teman-teman, tadinya plat DK. Kalau teman-teman yang sudah menyimak perjalanan espresso ini ke Bogor, ke Bali, ke Bromo pasti tahu kalau ini tadinya plat DK. Nah, ini Scoopy standar jeglek ya. Jadi dari jok ini juga standar, perlampuan, knalpot, mesin semuanya standar. Yang beda cuma di kirian CVT, kiriannya itu sudah saya up, sama di ecunya sudah saya remap. Sama bannya tentunya saya pakai ban yang lengket yang menemani saya dari Bogor, Bali, sama ke mana, ke Bromo itu pakai ban FDR. Kali ini pakai FDR Sport XR. Nah, selama saya pakai FDR saya nyaman-nyaman aja sih, karena harganya pertama terjangkau, terus kedua saya sudah tak pakai di area pasir, area Bogor, terus area Bali itu alhamdulillah lancar, bannya penak, lengket ya. Habis ini kita bakal mulai tripnya Sermo 360. Oke, kita mulai teman-teman untuk tripnya Sermo 360.
Jadi kita bakal muterin Waduk Sermo ini lewat pinggiran. Saya udah buat rutenya itu di map seperti ini. Nah, ada 16 km. Ini yang perlu ditempuh adalah kira-kira kalau pakai motor 37 menit. Nah, biasanya orang itu kalau ke Sermo ya naik kapal ke dermaga sini, atau jajan ngemi ayam, atau mau pre-wedding ke Sermo, atau ada juga yang mau pacaran ke Sermo, ada juga yang ngecamp, camping ground, glamping ke Sermo, yang wisata sama keluarga tuh. Terus ngajari anak tentang wisata alam. Nah, itu asik sekali. Tapi apakah setiap orang yang kesini terus gabut mau muterin Sermo? Kayaknya sih enggak. Karena lu ngapain muteri Sermo? Karena enggak selesai 5 menit lo muterin Sermo. Karena dulu pernah saya mau nyoba muterin Waduk Sermo itu sudah sampai sana sampai 20 menit dulu ya, tahun 2018. Tapi bosen, gak jotol-jotol, akhirnya balik lagi saya. Kan gitu. Nah, sekarang karena buat menebus rasa penasaran saya tentang Waduk Sermo, sekarang waktunya saya buat Sermo 360. Nah, tetap stay di video ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Waduk Sermo terus mau nyobain trip ini, simak aja dulu deh videonya. Oke. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang Waduk Sermo ini perencanaannya udah dari tahun 1970-an, zaman Presiden Pak Soeharto. Baru dieksekusi tahun 1994 ya. Masih presidennya Pak Harto. Pelaksanaan pembangunannya 2 tahunan. Nah, 1996 itu Waduk Sermo pembangunannya baru aja selesai. Tapi baru aja dibuka dan diresmikan, dioperasikan tahun 1997 ya. Waduk Sermo ini ada di Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo ini sendiri merupakan kabupaten paling barat di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kok dinamain Kulon Progo? Karena letaknya kabupaten ini adalah di barat Sungai Progo, batasnya adalah Sungai Progo. Berbatasannya kalau timurnya Progo ada Kabupaten Magelang, ada Kabupaten Bantul, ada Kabupaten Sleman ya. Begitu teman-teman. Yuk kita lanjut lagi muteri di Waduk Sermo. Pokoknya lewati pinggiran-pinggiran terus ya. Dirangkung Pak. Yeay. Ya kalau di desa seperti itu. Sebenarnya teman-teman kalau kesini juga nggak wajib mau nyapa orang-orang di sekitar sini, itu nggak wajib. Nggak masalah kok kita mau overtake, mau mendahului ya orang masalah. Sudah biasa orang-orang di sini itu mau didahului, terus kita nggak usah tegur sapa, nggak apa-apa. Nah, tapi orang-orang desa itu seneng kalau kita itu menyapa. Beliau-beliaunya disapa, lagi bawa rumput disapa, lagi jalan di jalan di pinggiran kayak gini disapa. Yura masalah, walaupun nggak kenal, belum pernah ketemu, dan kui ki sopo atau kui nggak tahu, nggak apa-apa kalau di desa begitu. Nah, buat teman-teman nih yang sering bully saya atau komen di konten TikTok atau Instagram, katanya saya sotoy, sok kenal atau apa, I'm sorry, nyuwun pangapunten, mohon maaf ini teman-teman. Bukannya sok kenal, memang kalau di desa seperti itu, karena aku wong desa ya. Nah, jadi ada cerita menarik ketika tadi masuk di gate-nya Sermo. Itu saya enggak dicegat sama petugas TPR ya. Di loket enggak dicegat. Apakah itu salah? Enggak juga. Karena bagaimana kategorinya mereka nyegat itu? Kalau warlock ya enggak dicegat. Kalau wisatawan baru dicegat. Sementara plat saya ABC.
Barangkali saya dianggap orang lokal terus nggak dicegat, tapi bisa jadi bapaknya lagi main Mobile Legends juga bisa jadi, atau lagi scrolling TikTok. Makanya terus apa jenengane gak dicegat. Nah ini Waduk Sermo kita masih putaran, baru jalan berapa kilo ya, ini baru jalan dari tadi 13 ya. Nah kalau di pinggiran ini teman-teman banyak spot mancing bisa dicoba, bawa garan pancing aja, wis pokoknya syahdu, nggak bayar parkir, coba di pinggiran kayak gini bebas wis pokoknya. Yuk kita lanjut lagi ya. Tadi start dari kilometer 313 ya. Tuh, kalau banyak motor-motor parkir di sini, artinya orangnya bisa jadi ke warung, orangnya kebelet nguyuh, orangnya kebelet ngising, atau yang keempat itu orangnya mancing kan ngono. Dan sudah hal biasa di sini, orang mancing itu udah hal biasa karena di sini hiburan ya. Kalau TPR setahu saya itu di jam kerja teman-teman. Kalau di luar jam kerja itu TPR-nya nggak jalan. Nah, jalannya ini sudah bermarka semua dan ditambahi tadi sebelah kiri dan kanan tambahi cor ya. Tapi ini sudah mulai nggak ada cornya, tapi tetap aja buat papasan bis sama mobil ini masih cukup sekali, masih aman ya. Dan buat teman-teman yang merasa lapar atau bensinnya udah mau habis, wis ke opo tenang wae. Di sini banyak yang jual. Toh kalau beli di sini kan juga sekalian menyemangati, mensupport perekonomian warga lokal di Hargowilis ya. Gak selalu support itu terus kita bayar TPR, enggak. Kita posting konten di sini aja, support masyarakat dan pariwisata di sini. Nah, beli di warung, beli minum, beli rokok, beli cemilan gitu, wes pokoknya nyeneng ke orang-orang sini ya kan gitu. Justru itu yang paling bagus karena saya pernah baca Waduk Sermo ini adalah simbol pengorbanan dan terobosan baru. Pengorbanan artinya ada sekitar 170-an kakak kalau nggak salah ya, nanti koreksi teman-teman. 170-an kakak yang bedol desa, karena ini satu desa ini direlokasi. Banyak yang transmigrasi ke Sumatera itu tahun 1994. Karena kalau transmigrasi kan terus dikasih lahan, dikasih modal, dikasih rumah buat hunian kan gitu. Nah kita sudah muterin juga, sudah dapat 2 km ini teman-teman. Nah ini jalannya sudah tidak terlalu lebar kayak kemarin dan ada akses jalan naik seperti ini ke permukiman ya. Kalau malam penerangannya di sini sangat kurang sekali karena nggak ada penerangan. Tapi sama pemukiman nggak terlalu jauh. Tapi teman-teman perlu hati-hati karena di sini rawan longsor ya. Pondasinya ini paling cuma 2 meter. Atasnya ini tanah biasa. Bisa jadi kalau musim hujan ini longsor. Dan hati-hati karena pohon kelapa itu menjulang sampai tengah jalan. Semoga kalau pas ada kelapa yang jatuh atau belarak yang jatuh, teman-teman nggak kena apasnya ya. Dilarang masuk atau memanfaatkan tuh. Nah, mancing boleh, nyetrum gak entuk ya. Ini masih permukiman. Kita masih muter lagi nih teman-teman. Tuh motor udah parkir. Ini kayaknya masih satu kelurahannya. Nah ini ada taman bambu air, spot foto dan spot mancing. Nah di sini bagus ini pastinya. Saya nggak pakai map, jadi saya cuma mengandalkan feeling aja bisa muterin Sermo ini lewat pinggiran. Karena tadi start 10 menit lalu 11.20 ya.
Ini di Jalan Gondang Rejo. Nah, kita lewat nih jembatan. Nah, oke, masih muteri Sermo, teman-teman. Kunjungan wisata di Waduk Sermo ini data tahun 2025 ada 100-an ribu ya, meningkat daripada sebelumnya cuma 74.000 itu di tahun 2024 ya. Terus TPR-nya itu dipindah. Saya terakhir ke sini kalau nggak salah 2 tahun lalu terakhir ke sini. TPR-nya dipindah di jalan baru yang ada bukit di belah. Nah, sementara yang PDAM sudah dipager, yang ada pagernya kecil itu udah dipager. Itu mobil aja pres kok. Yuk kita melewati lagi jalan. Di sini sepi, asri. Ini pohon-pohonnya rindang-rindang dur-dur. Saya sebenarnya pengen kapan-kapan ke sini pagi-pagi banget muterin Sermo 360. Mungkin ngajak temen atau ngajak istri atau ngajak keluarga ya, muterin ke sini atau sepedaan. Kayaknya yo asik 16 km sepedaan di sini. Oh, dalannya asik banget loh. Banyak kan orang mancing. Pantai Sulur, camping nyantai. Nah, itu tuh ada tuh buat yang camping, di situ ada spot camping. Nah, ini juga ada warung, ini warungnya buka. Tuh ada kapal juga buat akses ke tengah waduk. Dan alhamdulillah, walaupun nggak di spot sekitar dermaga, kalau kita ngutari Waduk Sermo ini banyak wisata-wisata. Taman bambu air Waduk Sermo tuh, Taman Gudang. Nah, itu ada dermaganya, bisa keliling-keliling pakai kapal. Nah, kan gitu. Kita keliling lagi ya teman-temannya. Bambu air glamping. Nah, ini masuk juga. Tak kira di atas itu juga pemukiman. Yuk kita lanjut lagi. Saya senang kalau motoran terus jalannya itu asri, natural begini. Di sampingnya ada air. Walaupun cuaca siang ini panas ya, mungkin ini udah 33 derajat kalau diukur ya, saya ngerasainnya ya. Tapi tetap baik, sejuk karena ada pohon-pohonan sama air itu. Lihatnya itu udah senang banget itu di sini. Nah, ini ada Bukit Semar buat camping di sini. Loh, nanti masuk ke sini camping di sini, asik banget itu. Teman-teman bisa set aja nanti di Google atau di Instagramnya. Biasanya ada paketnya, kemudian harganya, kemudian nanti slot kosongnya kapan, itu dikontak aja. Cuman seperti ini bentuknya. Kita bakal puterin lagi ya. Semuanya di sini sudah dipondasi 2 meter. Jadi apik iki. Pisan jos. Loh, ono banyak gitu loh. Itu kalau namanya di Jogja banyak gitu. Lalu di bahasa Inggris kan too much, too many. Tuh, mancing tuh asik tenan tuh mancing itu. Aku sayangnya ora iso mancing lho nek kene iki. Menara Pelangi Waduk Sermo. Nah, ini di sini bisa nih buat camping. Itu juga ada spot buat dermaga kapalnya ya. Banyak iki pilihan nih buat camping-camping di sini. Nah, iki aspal terus ada dedaunan jatuh di tengah kayak gini, wah jan nyenengke tenan gitu. Swilir ngono lah. Lima 15 menit jalan kita dapat 3 km teman-teman. Nggak bisa 1 menit per kilometer karena saya mau nyantai dulu aja. Loh, orang wisata dari Bali loh camping di sini. Oh, di camping ground
Mangger Kemuning Waduk Sermo. Anak-anak kok do prei ya. Mungkin ini buat ujian ya. Terus podo prei ya. Sek kelas 6 pada ujian. Yo, kita puterin lagi. Jalannya ada, jalannya. Nanti kalau bingung agak susah nanti tak baru buka map. Karena ada beberapa jalan itu enggak lewat di pinggiran waduk kayak gini. Tuh, permukiman banyak di sini. Nggak kelihatan kalau dari jalannya. Harus ada akses jalan naik dulu ke situ, baru nanti ketemulah rumah-rumah warga di situ. Mungkin kalau ke atas lagi ada juga itu permukiman di situ. Orang jalan naiknya cukup buat dilewatin mobil. Berarti kan nggak cuma satu rumah tok itu di atas, karena jalannya panjang, jadi fasum kan gitu. Loh, lapangan voli. Tapi rumputnya tinggi, mungkin lama nggak dipakai. Bentar lagi paling wis dipakai lagi itu. Buat Agustusan biasanya kan semarak gitu. Asik tenan lo, sangu alat mancing lo. Nah ini nih fasumnya ke atas Dukuh Tegiri. Nah ini ke atas mobil bisa, mobil elep aja bisa itu segitu. HS kalau sopirnya lincah juga bisa. Ini warga-warga lagi pada di yo sapa wae. Udah sapa aja. Kalau teman-teman ke Jogja wes gak opo, gak masalah. Tapi misal pun teman-teman gak nyapa, mau cemberet sekalipun juga gak masalah gitu. Orang masalah, nggak ada kewajiban kok di sini juga tegur sapa. Cuman kalau sesama orang desa, saya tinggal di sini, terus ketemu sama orang lain, kulturnya memang tegur sapa. Walaupun dengan tetangga desa yang nggak kenal tapi sering lihat mukanya, tetap bertegur sapa. Nah, kita ketemu lagi nih camping ground, nih panorama Setrol loh. Kalau kita belok ke sini nih kayak gini, ya. Apa itu? Sip tenan. Jos jis. Nah, jadi teman-teman bisa camping di sini atau di sini nih, enak banget nih di bawah pohon kelapa ini, enak banget ki di sini. Sip. Jos jis. Karena kamar mandi juga ada, musola juga ada, listrik kalau ngolor kabel juga masih bisa banget diolor kabel sampai camp ya. Colokannya ada, enak ini. Jadi kalau teman-teman mau muter di Waduk Sermo itu bakal menemukan banyak sekali tempat-tempat yang menurut saya itu nggak terekspos tapi indah banget. Sebenarnya view-view seperti ini saya menemukan seperti di luar Jawa, di Bali, tapi di Sermo pun juga ada pemandangan air, kemudian ada pohon kelapanya. Ini ada di sini di Sermo. Nah, kalau nyari di web juga banyak sih kan gitu. Ini biasa buat camping ini. Bisa naruh tenda di situ, di sini atau di sana. Ya, saya jadi pengen camping nih kapan-kapan sini ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Barusan tempat itu cakep banget. Pagi-pagi sama sore. Saya menemukan tempat-tempat demikian itu di Bali, di Lombok. Kali ini di Sermo ternyata juga ada loh. Nggak usah jauh-jauh. Buat teman-teman yang belum bisa ke Bali atau ke Lombok, sebagian ada di sini ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini nih sebelah sini nih waduknya. Nah, waduknya terus nggak melingkar bulat ya, tapi megang derek langkung bu. Nah ini juga ada bukit kelengkeng loh, banyak nih. Buat ngecamp itu banyak banget. Sebelah kanan gue ini makam ya.
Kalau mau mulai trip ini saya sarankan ya asar itu jam 3-an mulailah bisa nyantai di sini. Jangan jam 5 nanti geger kalau udah surup maghrib bingung. Wis surup-surup maghrib. Yuk kita puterin lagi. Loh Pak. Uruk-uruk atau bakar sampah. Teman-teman yang di kota jangan kaget karena di sini kalau sampah ya dibakar kan ngono. Enggak terus ada yang ngambilin sampah ning desa yo ngono kan biyen. Yo, kita masih lanjut lagi ini teman-teman. Nah, kita lewat jembatan ini. Nah, itu aliran sungai. Jadi, Waduk Sermo itu semuanya bergantung. Wah asik makan apa? Minum kelapa muda langsung petik terus dimakan di bawah jangan kayak masa kecilku. Nah ini kita muterin yang nggak ada airnya di sini ya. Jadi Waduk Sermo itu semuanya tergantung dari air hujan sama beberapa dari aliran sungai. Sungainya yang dibendung di sini di Waduk Sermo adalah Sungai Ngerancah namanya ya, Sungai Ngerancah. Tapi juga ada aliran-aliran air kecil kayak parit, selokan, kemudian sungai-sungai kecil itu ada. Nah jadinya kadang Waduk Sermo juga asat atau kering gitu loh kalau di musim kemarau. Kalau musim penghujan itu juga ada airnya. Nah gimana kalau lewat jalan-jalan seperti ini, asik toh. Ada daunnya berserakan kayak gini, wih sinematik banget, healing loh. Ini benar-benar asri ya di sini ya. Tanamannya tanaman desa dan di atas itu permukiman. Pohon pisang, pohon ketela, terus alang-alang, serai, pohon kelapa. Ya wis pokoknya pohon-pohonan desa lah. Tapi kalau kesini itu yang pohon-pohon besar itu udah mulai nggak ada iki teman-teman. Pohon besarnya itu tadi sebelum masuk ke sini yang di Suaka Marga Satwa. Itu pohonnya gede-gede loh, spot mancing lagi. Yo, itu sampai nyelam di dalam bapaknya. Ini buat ngasik loh. Asik tenan. Yo, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih mobil tidak bisa lewat. Oke, ya wis ditulisi. Biar nggak kecelek, mobil tidak bisa lewat. Nah, kita explore lagi. Dulu 10 tahun yang lalu kira-kira ya, saya muterin sini itu belum ada markanya dan aspalnya itu masih banyak yang lubang-lubang. Sekarang jan pangling, apik banget loh. Sudah tambahi coran juga di samping kirinya. Sebenarnya coran ini selain buat memperlebar jalan, juga awet aspalnya yang di pinggir karena nggak terkena langsung sama beban ban itu sendiri. Misalkan ada truk muatan gak kena aspal langsung ke coran, jadi orang langsung gampang grimpil atau nggak langsung hancur. Biasanya kan kalau pinggiran kayak gini, tahu-tahu kalau kena ban truk gitu terus muatan langsung nanti dikit-dikit terus pada mereteli atau pada lepas ya. Nah, ini bapak-bapak yang istiqomah mancing ini di sini. Tuh, saya tak pakai HP iPhone-ku ya. Kita berhenti dulu. Nah, ini lagi lihat bapak-bapak mancing. Karena nggak bisa zoomnya pakai DJI, saya pakai HP gue. Jangan keren banget ya. Kita zoom ya. Loh, mancing pakai pelampung safety, terus pakai garan pancingnya ada 2, terus tempat-tempat bekal itu ada. Nah, sebelah sini juga ada itu bapak-bapak 2, 3 tuh. Yang mancing di pinggiran juga ada. Tuh, sebelah sana itu lebih banyak lagi. Nah, dan ini sepanjang saya muter tadi ada itu bapak-bapak yang kayak gini. Banyak itu. Ya, teman-teman.
Kalau saya sih muternya santai, nggak target terus harus selesai berapa menit, enggak. Kita jalan lagi teman-teman. Nah ini di Kalimuncar, situ juga bagus tuh. Ono pohon-pohonnya nek kono asik gitu. Nah kita masih muter lagi. Dapat berapa? Itu dapat 8 km ya, separuh dari trip dari muterin Waduk Sermo ini ya teman-teman ya. Tuh masih ada bapak-bapak yang mancing sambil nyelam di situ. Ini siang-siang panas. Oh, bapak-bapak mancing, celananya ditinggal di pohon loh. Beliaunya pada berendam di situ. Sebelah kiri waduk, sebelah kanan pemukiman. Motor legend iki. Oh. Tapi di sebelah sini akhirnya kelihatan hijau banget ya di sini ya. Iki opo ki kok ono sing apik ki. Keluarga besar RW 23. Ini pemukiman juga ya, atasnya apik omah-omahe. Kok kayu-kayu ngono ya. Ini ada toilet juga. Waduk Sermo Camping Service, rental alat camping. Oh, di sini ada ini. Rental alat camping. Loh. Asik tenan. Yuk kita mulai lagi. Nih apa serai, pohon serai buat bikin minum, sama buat tambahan penyedap rasa juga. Oke. Astrea Prima pada kopdar. Orinan nih Jan. Orang mancing nih, orang-orang merdeka ya. Kita lanjut lagi. Udah banyak ini. Saya nemui yang orang-orang mancing terus pada nyelam itu lebih dari 50 itu di sini ada. Kalau di Jawa ya begitu. Siapa yang kasih sapa duluan, yang lewat atau yang berhenti. Nah, kalau kategorinya selama saya hidup di kultur Jawa, Jogja, itu yang lewat, yang salam sapa, yang permisi, bukan yang duduk atau yang berhenti, yang salam sapa. Kecuali kalau yang lewat Pak Gubernur, saya duduk ya, saya pasti bakal nyapa, hormat, salim kan gitu. Ya walaupun di era sekarang ini banyak orang-orang nggak suka sama yang pemerintahan atau sama yang pejabat-pejabat setempat, ya itu pilihan. Tapi kalau saya adabnya begitu, kalau ada pejabat boleh ya kita sambut. Beliau-beliau juga itu kan pelayan rakyat dan juga leader dari yang harus diikuti kan gitu. Selama baik didukung, selama kurang baik ya dikritisi, kan begitu kita sebagai masyarakat. Jadi nggak serta-merta terus kita itu terus manut-manut kan nggak. Makanya kalau di akun saya sering juga kan itu terkadang mengkritisi. Saya nggak ngomong urusan politik ya ini, tapi kita sebagai warga atau masyarakat ya. Kalau politik nanti saya terus ngomong ke politik A, B, C, D kan lain lagi. Akhirnya menemukan JNE Hargo Wilis ini. Ini kabel apa jane? Fiber ya. Yuk kita lanjut lagi dari JNE tadi. Masih kita puterin lagi teman-teman, pelan-pelan wae 20 km per jam. Trip santai saya yo santai banget iki. Waduk Sermo ini waduk yang terbesar di DIY ya. Ya walaupun ada beberapa waduk-waduk itu di daerah istimewa Yogyakarta, tapi nggak sebesar ini. Luasnya itu lebih dari 100 hektar ya, iki luas banget. Kan ada itu
Embung Tambak Boyo, waduk mini itu di Condong Catur ya. Terus ada beberapa waduk Potorono apa itu juga ada. Yuk kita puterin lagi nih teman-teman. Oh, di sini masih banyak burung ini. Oh, burung kutut. Nah ini bapak-bapak mancing lagi, panas-panas mancing. Wah asik banget ini. Nah kita dari seberang sana tadi teman-teman muterin kayak gini 5 menit ada ini kita muterin kayak gini. Yang ini apa ini? Tanah Negara Camp Jape Mete Camping Ground. Kita coba lihat. Camping ground nih. Pohonnya oke. View-nya seperti apa nih? Ini weekdays ya. Nggak ada orang camping di sini. Ini emang udah di setting buat camping kayak gini. Tadi bisa muat banyak ini 50-an tenda bisa ini teman-teman. Ramai ini kalau pas weekend. Tuh, sudah ada keran air, tempat sholat. Toilet mana toilet? Oh, toilet naik. Jauh juga toilet ya. Yang ini apa ini? Oh, ini Camp 51. Camp 51 Serno. Campnya gimana itu? Camping sewa perlengkapan kuliner. Coba kita ke atas ya, view-nya seperti apa. Munggah angsal pak. Naik boleh? Naik bisa? Naik lagi ada material. Oh lagi ada material. Oh ya ya ya. Enggak mau lihat aja. Kalau camping di mana? Di sini ya? Oh ya ya ya. Oh ini pakai motor tadi lewat Jalan Pengasih. Bertiga yang pakai motor ini? Oh ya ya. Kalau mau lihat aja nggak apa-apa pak. Ya. Ngopi-ngopi dulu mampir pak. Ya ya. Mampir aja parkirnya pak. Kita naik dulu. Nah jadi itu tuh yang tadi kita start dari sebelah sana tuh, sebelah dam. Nah itu ada tanah ke bawah. Terus kita muter ke sini dapatlah 10 km sampai sini ya. Tinggal tripnya kira-kira berapa ya? Tinggal 6 km lagi. Ini lagi mampir di Camp 51. Baru ya ini ya? Oh baru. Oh ya 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 ya. Oh jadi camp dari atas view nih bawah sini ya. Sekarang lagi ngeres di Camp 51. Ini salah satu camp dengan best view dari barat. Jadi kalau ngecamp di sini langsung menuju pandangan ke timur, sunrise-nya sebelah sana. Tepat kalau menghadap ke timur di bendungan. Saya tuh niatnya cuma mampir, tapi ditahan ini sama mas-mas sama bapak-bapak ownernya ini nggak boleh pergi dulu. Nggak tahu ini ketularan orang Jogja atau piye, ora entuk pamit sik jagongan sik kontrolasan ditahan. Padahal lagi arek 360 ketahan yang kene di portal lagi. Malah ini saya disuruh rolasan dulu ini matur nuwun loh. Mas ini kalau ngomongnya kayaknya enak, nggak pengen buka podcast gitu loh mas. Random wawancari orang di jalan, ditanya gimana tentang kehidupan, kayaknya konten itu ramai juga kan. Saya nggak terlalu mau goyang lagi, nggak terlalu belok mas. Standar orang riding sekarang itu ada yang menganggap bahwa standar riding itu harus tinggi, motor harus bagus, terus apa jane proper, terus harus outfitnya harus seperti apa. Jadi biar bisa dikatain anak motor, kalau saya mah gas aja kan begitu, nanti nggak masalah. Soalnya kalau standar ketinggian nanti orang terus gak situ gas mas biasanya.
DPR. Ya, Kalau begitu pernah dapat endorse nggak mas? udah selesai ke portal kali ini, lanjut lagi jalan. Yuk 360 lagi, bentar lagi udah finish yuk. Terima kasih Sama-sama. Nggih. Mas. Jangan kapok ya mas. Nggih, besok kapan-kapan mampir lagi. Yuk Mas. Makasih. Yuk. Hati-hati ya mas. Nah ini view-nya dari Camp 51. Oh, syahdu. Angsal pinten Mas? Pun angsal. Dereng. Oh lah, asik tenan nih. Jan pas yuk mancing go Mas. Yo, lanjut lagi kita 360. Jadi tadi ada yang rombongan Win ini pakai Insta 360. Ternyata ini yang ownernya Camp 51. Ini kita udah jalan 11 km. Paling tinggal 5 km lagi teman-teman. Terus udah selesai Sermo 360-nya. Nah, tapi kalau yang suka nikung-nikung asik ki motoran yang gini ki. Tapi nggak usah banter-banter nih kene. Takutnya ada anak-anak nyebrang, ya kan? Saya cari spot buat bikin footage yang ganteng, ini cahayanya udah pas. Nah, kayaknya sini bagus nih. Kelihatan airnya ya. Jadi tadi itu saya mampir ke Camp 51. Itu tempat camp yang baru dibangun. Ya masih progres, tapi udah mulai open lah. Nah, tapi saya di sana malah di portal. Gak iso menyat iku. Disuruh makan dulu, disuruh ngobrol. Wah, terima kasih orang-orang baik. Nah, ini juga tempat camp ini. POV-nya adalah langsung ke waduk ya. Nah, kita habis ini sudah mau habis ini untuk yang lewat pinggiran waduknya, karena di sebelah utara itu nggak ada jalan di pinggiran waduk ini. Kemungkinan habis ini kita akan naik terus nggak melewati waduk gitu teman-teman. Yuk kita sambil keliling lagi. Sudah dapat 12 kilo lebih ya. Jalan sambil tak liatin tempat-tempat, beberapa tempat-tempat camp di sini. Ada kurang lebih 5 sampai 10 tempat camp tadi yang saya temui. Di pinggiran Kulon Progo ini nih yang paling ujung ini, setelah Camp 51 ada lagi. Terus kita naik. Nah, ini masih asik sekali. Silir Josjis. Nah, ini nggak kelihatan nih sebelah kiri teman-teman. Kita bakal naik bukit nih, bakal muter lagi. Sebenarnya ada jalan turun ke bawah, tapi itu ke halaman rumahnya orang lain. Nah, kira-kira 2-3 km lagi ini udah mau sampai di Suaka Marga Satwa tadi teman-teman. Nah, pasnya itu mulainya dari Suaka Marga Satwa itu sebenarnya kalau mau 360 ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kita nggak
melewati di pinggiran danau. Nah, coba kita lewat sini ya. Jalan Indrayanti, apakah ada jalan di sini? Kalau gravel ya putar balik aku. Aku cuma spekulasi aja. Kene iki ana dalan ora? Waduh. Gravel iki, Lur. Sik tak bukae map ya. Tak bukain map. Oh salah ini. Kok halaman rumah orang ini. Saya. Nah, ini kita posisi di sini nih, teman-teman. Nah, seharusnya kita lewat lingkar Sermo yang tadi itu, terus Sermo Kokap, nanti sampai Suaka Marga Satwa Sermo itu. Tapi ini ada jalan tembusannya sampai camping ground Randu Alas. Tapi masalahnya mungkin ini masih ada jalan setapak. Nah, masalahnya kalau sampai PDAM-nya Sermo ini udah nggak bisa masuk karena ini dipagar, ditutup, teman-teman. Sudah areanya PDAM, menyalahi aturan dong. Jadi rutenya dari sini muter. Bagusnya sih saya kembali ke atas terus ikutin jalan ini, nanti pokoknya ketemu persimpangan. Nah, gini ketemu persimpangan, belok kiri, nah lurus, belok kiri terus nanti sampai Suaka Marga Satwa yang tadi. Oke, yuk kita putar balik. Ini halaman orang di atas tebing ini. Ada jalan ke bawah itu tadi di peta, teman-teman bisa lihat kan. Panas. Ya begitulah. Sebenarnya saya tadi di camp 51 itu lama loh, 1 jam lebih karena masih diajak ngobrol asik sama ownernya. Ngobrol ngalor ngidul tapi piye nggak enak, mau pamit jegak-jegit, terus udah mau dibelikan makan. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ketika naik, nah, kita ketemu Gapuro ini. Nah, masuk Sermo lewat situ. Ini kita belok kiri ya. Oke. Kita pasang lagi. Ini sudah berapa? Udah hampir, kalau tadi 13 kilo. Ini di sini 27 lah. 27. Nah, sudah jalan 14 kilo. Ya, mungkin 2 kilometer lagi sampai ya di sini ya. Rutenya kira-kira dibagi nggak nih? Teman-teman, dibagi nggak nih? Kayaknya dibagi ya, cocok sih. Nah, ini dah masuk Suaka Marga Satwa Sermo. Saya udah bikin rutenya muter itu, tapi sebenarnya nggak usah pakai peta pun gampang kok itu muteri Sermo itu. Ya, estimasi kalau pakai motor 30-an menit itu dari loket sampai sini lagi 360. Waduh, jalannya. Nah, Sermonya sebelah sana ya. Yuk kita turun. Ini masih Kecamatan Kokap. Kalau desanya mana ya? Nanti nah ini masuk Gapuro desa kali ya.
Nah ini dia jalan yang tak maksud ini. Ini jalannya syahdu banget ini. Nah, tapi sekarang sudah banyak tembelan ini teman-teman di sini. Karena sering dilalui truk. Nah ini dia nih. Nah yang paling asik ini nih. Oke. Asik banget toh lewat sini. Sermo 360. Wow. Geol-geol. Jadi jalannya ini cor dan kiri kanan kita ini beberapa ada pohon jati dan ini sudah di Suaka Marga Satwa. Jadinya pohon-pohon di sini gede-gede, dibiarkan gede. Dibiarkan rindang seperti ini karena ini kalau Suaka Marga Satwa kan hutan lindung ya. Dan apik tenan to iki. Apik tenan. Wow. Jos jis yuk, kita belok lagi miring. Nah ini nih bagus ini buat bikin gambar ini di sini. Yuhu. Waduh apik tenan iki lur. Jos buat berhenti di sini. Sip. Nah, kita depan sudah sampai di pos Suaka Marga Satwa lagi ini teman-teman. Dan tepat 13 kilo sudah sampai Suaka Marga Satwa. Nah, dari kita start tadi. Nah, dari kita start di sini muter. Nah, jalan lingkar Waduk Sermo ya. Tadi kita lewat loket, terus muter, terus melawan arah Jarum Jam. Nah, sebenarnya ini jadi rute riding menarik buat Sanmori. Sanmorian kesini kalau mau muterin Sermo iku asik banget. Wes to, tenan. Teman-teman bisa healing di sini. Ya kalau pagi-pagi po sore siang-siang pun juga asik sambil minum-minum di pinggir waduk. Itu is the best banget. Dan rekomendasi buat teman-teman kalau yang rumahnya Jogja atau teman-teman yang wisatawan yang lagi di Jogja pengen motoran tapi motoran gabut ya salah satunya muterin Sermo aja. Jadi selain lihat waduk Sermo terus naik kapal, coba deh muterin Sermo, bakal asik banget. Nggak usah takut kesasar karena sudah saya surveikan. Teman-teman bisa lihat di video ini kira-kira Sermo ki nek mubeng kayak opo. Apakah di pinggiran danau terus atau enggak ya. Begitu. Yang enggak di pinggiran waduk itu cuma sedikit kok. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak di video kali ini. Jadi rekapannya adalah totalnya sekitar 14 km. Untuk 14 sampai 15 km lingkar Sermo 360, dan untuk waktu tempuhnya 30 sampai 40 menit. Bagaimana kira-kira bagaimana cara teman-teman berkendara ya? Kalau sambil berhenti di sana ya siapin aja waktu 90 menit buat muterin Sermo. Gitu teman-teman. Terima kasih. Kalau ada usulan rute yang lain, coba deh komen di bawah. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.